Kita ada di segmen terakhir masih bersama dengan Bang Reza dari Yayasan Lentera Anak, lalu juga dari JPPI dan juga KPAI. Saya langsung ke JPPI terlebih dahulu. Artinya untuk mencegah terjadinya perundungan dalam hal ini, fenomena es, gunung es begitu Bang, saya gambarkan tadi di opening, apa yang kemudian harus diperhatikan? Karena mumpung akan menyusun aturan-aturan yang kemudian akan diterapkan di 2026, apa yang kemudian masukan dari JPPI, data-data yang kemudian sudah dikumpulkan untuk kemudian lebih meneguhkan lagi terkait dengan pengawasan, preventif, dan segala sesuatunya. Indonesia ini kan pemerintah ini ya, darurat dokumen, darurat perundang-undangan. Tidak aja perundungan tapi perundang-undangan juga. Iya, karena selalu aja ada peraturan-peraturan baru, perundangan baru, apa-apa segala. Sebenarnya substansinya nggak itu. Substansinya itu kesadaran setiap orang untuk mengatakan bahwa perundungan, bullying, kekerasan itu tidak boleh dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan bagian dari tindak pidana salah satunya. Ya, bagian dari tindak pidana. Nah itu yang perlunya harus dilakukan gitu. Nah kayak misalnya kalau produk-produk hukum tentang atau peraturan-peraturan tentang pencegahan itu relatif secara teks itu bagus secara teksnya. Tapi tadi ya benar implementasinya yang nol gitu loh. Implementasinya nol dan belum secara serius gitu pemerintah gitu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu mengembangkan kapasitas untuk guru, ada Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, untuk orang tua gitu. Kita punya misalnya BKKBN dan lain sebagainya. Itu kan perlu masuk ke situ. Narasi atau literasi tentang perlindungan anak dari kasus kekerasan, perundungan. Bisa nggak sih kita cegah nih perundungan? Bisa dengan cara tadi tuh deteksi dini. Kan kasus yang di Tangerang Selatan itu kan di MPLS udah menjadi korban perundungan. Artinya memang secara umum setiap anak masuk ke dalam komunitas baru itu butuh yang namanya pendampingan. Maka asesmen awal gitu setiap anak masuk sekolah itu penting gitu. Dan itu kan butuh kapasitas guru gitu. Ya alih-alih ya bikin guru itu harus punya keterampilan psikologi. Padahal memang secara ilmu pendidikan dengan psikologi itu kan nggak bisa terpisahkan. Pendidikan dan psikologi itu satu kesatuan. Artinya seorang guru secara kognitif dia juga harus paham psikologi karena dia mendidik seorang anak gitu. Artinya saya lihat ya masih belum ada hal yang terobosan yang baik yang dilakukan pemerintah itu hingga hari ini gitu untuk melakukan proses pencegahan. Mas Ari, tapi kalau misalnya contoh ideal dari penanganan perundungan secara sistemik begitu di beberapa negara, ada nggak contoh-contohnya? Nah itu bisa kita lihat misalnya nggak usah negara lain, kita Indonesia ada sekolah swasta itu yang bagus banget. Jadi dia ini dan ini yang menjadikan bagian dari kami JPP itu punya modul namanya peer counselor gitu, konselor sebaya itu. Jadi sekolah ini setiap masuk anak ini kan ada salah 1, 2, 3 gitu. Setiap masuk tuh setiap kelas itu akan diminta perwakilan 5 orang itu untuk dijadiin kalau bahasa mereka itu resource gitu. Deteksi penanganan cepat. Jadi penanganan cepatnya itu antar sebaya, antar anak. Karena ketika sesama sebaya punya pemahaman konsultasi sebaya lah gitu. Kan itu lebih terbuka daripada ke orang dewasa kan. Anak itu jauh lebih mudah terbuka, lebih jujur ketika dilakukan oleh sebaya. Itu mereka kumpulin, dilatih oleh sekolah itu selama 3 hari, dilatih tentang bagaimana deteksi dini untuk perundungan, terus bagaimana ketika menerima pelaporan, terus bagaimana menyelesaikan dulu masalahnya di tingkat anak. Jadi ketika tingkat anak ini tidak terselesaikan, baru masuk ke BK. Itu dan gurunya paham sistem bahwa ketika memang sudah masuk ke BK, guru BK ini laporan anak, berarti itu udah serius dan nggak bisa diselesaikan di tataran anak. Guru baru turun tangan. Jadi kasih kesempatan anak untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara mandiri. Diselesaikan dulu secara mandiri, dia itu dilatih dan kerennya ini karena sekolah berbasis Islam ya, itu dibaiat.
Jadi beat satu malam bahwa dia akan mematuhi peraturan, tidak akan mentolerir segala bentuk atau indikasi perundungan dan kekerasan dan sebagainya. Baik itu dilakukan antar anak maupun guru. Saya seorang guru melakukan kekerasan terhadap anak. Si anak ini akan melakukan istilahnya melihat ini masalah nih. Kamu gimana perasaanmu ketika guru ini begini? Kalau ketika nggak bisa diselesaikan sama anak, akan lari ke BK akan turun. Nah itu sistem yang negara perlu contoh tuh. Bagaimana anak ini benar-benar diberi leluasa, ruang gitu untuk bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Tapi didampingi secara tidak yang mungkin metodenya ceramah gitu. Didampingi itu artinya ketika ada hal yang nggak bisa diselesaikan anak, orang dewasa baru turun. Itu bagus dilakukan. Jadi nggak usah lah bikin permen permen apa, kasih aja permen itu. Karena muak gitu. Kalau misalnya tadi ada revisi pidana anak, ayo bisa tuh kita diskusikan. Perkuat pidana itu kepada orang dewasanya. Bagian dari pelantaran anak gitu. Ketika anak itu melakukan kekerasan ternyata dari dia melihat media misalnya. Ketika dikaji, ya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kan orang tuanya yang tidak mengontrol anaknya dalam melakukan aktivitas daring seperti itu hingga membuat alam bawah sadarnya ingin mendorong untuk melakukan sebuah kekerasan. Nah, itu bisa juga tuh gitu. Menarik ya. Oke, Bang Reza, tanggapan Anda? Ternyata contohnya nggak jauh-jauh dari salah satu sekolah swasta yang ada di mana tadi? Itu di Banyuwangi, Jawa Barat, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kamu halaman saya berarti. Silakan. Saya mencoba konsisten dengan apa yang saya sampaikan di segmen-segmen sebelumnya, bahwa masalah perundungan tampaknya memang harus kita kunci sebagai persoalan pidana. Nah, kalau kita bersepakat dengan hal itu, maka ada 5 dimensi yang harus dirambah secara simultan. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 5 dimensi itu berhasil dikelola secara simultan, maka mudah-mudahan kita akan bisa menghentikan situasi darurat ini menjadi situasi yang ya perundungan akan tetap terjadi, tapi mungkin pada derajat yang masih bisa kita toleransi. Walaupun bukan berarti saya memberikan pembenaran untuk perundungan. Itu poin pertama. Poin kedua, mengelola 5 dimensi itu butuh kerja besar. Tidak hanya kementerian dan lembaga, tapi juga bagaimana kemudian masyarakat bisa didorong untuk bergerak bersama-sama. Karena ini besar dan kita butuh figur, maka saya penting menganggap bahwa negara harus membaiat Gibran sebagai duta anti perundungan. Duta anti perundungan? Iya, duta. Kenapa? Karena Gibran Rakabuming kan masih belia. Tadi dikatakan kan sama anak muda akan lebih mudah berkomunikasi. Saya berharap wakil presiden kita yang masih muda belia ini akan bisa menyelami perasaan murid-murid, perasaan remaja, bagaimana sakitnya dirundung setiap hari, bisa berempati. Nah, kalau Gibran wakil presiden kita dibaiat sebagai duta anti perundungan, hitung-hitungan di atas kertas juga, mudah-mudahan kita akan bisa menghadapi situasi yang lebih baik terkait dengan masalah perundungan. Itu salah satu harapan terbaik begitu. Itu harapan tulus dari saya. Baik, Bang Reza, artinya terkait dengan revisi ini menambahkan lagi, menegaskan lagi apa yang kemudian harus menjadi PR dari pemerintah, kemudian merevisi dari sistem. Merevisi undang-undang berarti masuk ke poin ketiga, yaitu represif. Bagaimana membangun sebuah piranti perundang-undangan yang memiliki daya gedor terhadap suatu persoalan. Nanti saya katakan, tidak cukup hanya represif, tapi ada 5 dimensi yang harus dikelola secara bersamaan. Butuh figur untuk mengendalikan, butuh pilot untuk menyetirnya. Siapa itu? Ya, duta anti perundungan Gibran Rakabuming Raka, itu menurut saya. Semoga Mas Wapres juga mendengar ya apa yang kemudian harapan kita di diskusi di malam hari ini. KPAI terakhir, kita tentunya berharap banyak, salah satunya dari KPAI. Apa yang kemudian ditekankan lagi selain kolaborasi secara bersama-sama dari semua pihak, kementerian, lembaga, termasuk kita juga masyarakat, dari media, pengamat, dari Yayasan Lentera Anak JPPI. Apa yang kemudian harus ditekankan lagi KPAI? Iya, KPAI tentu sasaran pengawasan utamanya adalah duty bearer, kehadiran pemerintah, kehadiran yang berkewajiban ya, untuk kemudian melindungi anak. Maka tentu perspektif kami ya top down tadi begitu. Nah, agar kemudian optimal dari berbagai regulasi dan akan
membuat regulasi baru atau pengembangan regulasi ya dengan berbagai dinamika yang ada tentunya. Tentu kita ingin menitik beratkan bagaimana implementasi tadi. Dan saat ini implementasi itu akan optimal kalau kemudian orang-orang terdekat anak itu paham cara untuk memberdayakan anak. Cara untuk bagaimana kemudian muncul semacam resiliensi. Ya, seperti apa caranya Mas? Secara singkat saja mungkin. Misalkan untuk orang tua. Peran orang tua. Ya. Bagaimana dia memberikan pengasuhan positif, dia respon terhadap perubahan perilaku anaknya setiap hari, kemudian memberikan ruang support, baik itu sekedar mendengarkan atau bahkan sampai menindaklanjuti untuk mengecek kebenarannya, kemudian sekolah sudah melakukan apa dan seterusnya. Dan tentu dalam porsi yang proporsional, tidak berlebihan dari batas apa yang dialami oleh anaknya. Karena penting bagaimana kemudian perspektif keseimbangan antara hak dan kewajiban itu juga ada di lingkungan keluarga. Yang kedua tentu di lingkungan satuan pendidikan. Di sana ada guru, di sana ada pimpinan satuan pendidikan itu, kepala sekolah, di sana ada tenaga kependidikan. Ini juga penting kemudian tadi memahami terkait situasi anak sehingga bisa mewujudkan early warning system. Sehingga tidak sampai terjadi kasus-kasus yang kemudian tadi dalam tanda kutip darurat tadi sudah bisa dimitigasi, sudah bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan dengan intervensi yang tepat, yang itu kemudian mengarah kepada penanganan yang itu memulihkan. Ada efek jera dan juga ada pertanggungjawaban, ada pemulihan yang kemudian secara sadar dia tidak ingin balas dendam dan seterusnya. Nah, situasi yang demikian ini harus dihadirkan di ruang di lingkungan yang terdekat oleh anak itu, anak itu sendiri begitu. Sehingga kalaupun ada problem di regulasi, ada problem peran pemerintah daerah, ada problem di lingkungan digital anak, anak dengan kehadiran orang terdekat yang selalu mensupport dia untuk kemudian tumbuh resiliensi, ini betul-betul akhirnya berdampak terhadap bagaimana kemampuan anak itu sendiri dalam konteks ya muncul kemandirian untuk kemudian melindungi dirinya. Oke, itu harapan-harapan yang kemudian sudah dikumpulkan oleh para narsum, termasuk harapan yang sudah dituliskan di logo arah angin TVRI dari Mas Aris sendiri menyebutkan bahwasanya pencegahan dan juga penanganan dari bullying di satuan pendidikan harus mengembangkan salah satunya adalah early warning system ya dan juga support system yang kemudian terintegrasi. Dari Mas Reza mengatakan bullying itu bersinonim dengan kekerasan. Kekerasan itu pidana dan polisi di mana tanda tanya, itu kata Mas Reza. Nah, dan juga dari Mas Ari mengatakan harus terselesaikan, kita hadirkan ruang aman untuk anak kita. Kita terbangkan, semoga kemudian diskusi kita di malam hari ini terdengar oleh seluruh pihak dan kemudian tadi kita sama-sama berharap menghentikan darurat tentunya terkait dengan perundungan atau bullying. Kita terbangkan pesawat arah angin TVRI ini dan demikianlah diskusi kita di arah angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih sekali lagi Mas Reza dan Mas Ari, Mas Aris sudah bergabung bersama kami. Saya Ardianto Wijaya kembali mengucapkan terima kasih kepada Anda. Sampai jumpa, tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa.